Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa akunu ma'asyadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, handai tolan yang saya hormati, mari kita bertawasul kepada guru-guru kita yang semua menjadikan ilmu kita semoga bermanfaat, bersama ilmu yang anfa', dan ini menjadi hal yang menjadikan ilmu kita menjadi bekal, dan itu menjadi amal jariah yang ini menjadinya lentera yang tidak pernah mati. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita meneruskan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah. Yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak, cara abid ahli ibadah, cara abdullah hamba Allah seperti kita itu, cara berhubungan dengan Allah bagaimana. Sekarang kita memulai. Jika kita seorang guru, seorang mursyid, seorang pengajar, khususnya para alim, para ulama, bagaimana akhlak yang harus kita lakukan sehari-hari. Mari kita bersyukur, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesugjanya kita itu harus menandaskan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan wa ma'akum aynama kuntum. Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Kita berprofesi, kita mendapatkan amanah apa saja, maka Allah bersama kita. Jadi tidak akan lepas sedikit pun pengawasan Allah terhadap diri kita. Muraqabah af'al ini namanya ya. Af'al kita, perbuatan kita selalu dalam pengawasan Allah. Nah, dalam posisi topik hari ini adalah bagaimana kita berakhlak sebagai orang yang alim, orang yang ahli, orang guru, profesor, dosen, mursyid ya. Ya, orang-orang yang mengemban amanah guru. Wa qala al-mu'allif wa in kunta 'aliman fa'adabul alim. Allahu bi ulumnya fid darain amin ya rabbal alamin. Moga-moga ilmu kita dapat keberkahan di dunia akhirat. Imam Ghazali mengatakan kalau engkau seorang aliman, seorang alim, bisa guru, bisa mursyid, bisa kiai, bisa dosen ya. Fa'adabul alim, maka adabnya seorang alim itu sab'ata asyara, ada 17. Ya khususnya mursyid ya, orang yang menjadi irsyad, memberi petunjuk ruhani itu. Yang pertama, al-awwal al-ihtimal. Seorang mursyid, seorang kiai, saya sebut saja, saya khususkan mursyid dan kiai deh, itu ya. Ihtimal. Harus siap menanggung. Menanggung apa? Ai qabulu ma ja'a bihi talamidatuhu minal mas'alah.
menerima hadirnya murid-murid yang datang dengan segala masalahnya. Mengapa banyak murid yang datang itu hanya membawa baju, itu pun bajunya hanya itu kan, masuk di situ jadi murid, tidak punya bekal, tidak disangoni orang tua, masuk pesantren, masuk suluk, ya udah, semua harus ditanggung oleh mursyidnya, oleh kiainya. Karena itu memang kewajiban, konsekuensi dari seorang mursyid dan kurang guru, seorang kiai ya begitu. Wa ma yatba'u ay sabru ala dzalik, maka seorang mursyid kiai itu harus mengikuti apa kehendak murid tadi, ingin jadi murid ya diterima. Ay sabur, dan sabar ala dzalik, terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Kadang-kadang murid kan ngeluh, ya masa muridnya ngeluh, konsultasi nggak didengerin, ya nggak dicarikan jalan keluar, lah itu konsekuensi. Karena irsyad mursyid itu harus tahu masalah. Bagaimana memberikan petunjuk kalau nggak tahu masalahnya? Jadi kita harus dadanya kuat, al-wasi'as sadr, dadanya itu harus luas, seluas lautan, ya, dan harus siap untuk mendengarkan. Telinga kita harus kuat mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Yang kedua, wasani luzumul hilmi, hatinya hilmi, ares, ya, santun, lembut, ya, bikas fil umur, di dalam menghadapi masalah. Ya, apapun murid ya murid. Murid dengan segala perangainya kan macam-macam. Ada yang keras, ada yang halus. Ya, tapi kan tidak boleh semua dijudge, salah ini yang benar itu enggak. Jadi harus selalu ahlul hikmah, mencari hikmahnya, mencari jalan tengah, mencari jalan yang bisa menyelesaikan masalah. Sulit ya, syarat pertama yang kedua ya. Sekarang itu pesantren menerima dengan bayarnya mahal nggak pesantren sekarang? Mahal loh. Ya, bulanannya berapa? Karena di situ sudah dengan makan. Ada nggak yang gratis? Udah nggak ada sekarang kayaknya. Kecuali pondok-pondok di kampung itu ya, yang kiainya masih punya sawah lebar, itu nanti diajak bertani, ya makan apa adanya. Nah, kemudian yang kedua santun, enggak. Banyak yang sudah tidak ares, yang tidak lutfi, hatinya lembut. Yang ketiga, wal julusu bil haibatin, duduknya itu di sini haibah, berwibawa. Kalau sudah mursyidnya duduk tek, yang lain juga harus duduk. Sudah enggak bisa ngobrol lagi. Ketika gurunya sudah istighfar sarif, semua sudah diam, harus membaca istighfar bareng-bareng. Jadi sudah harus dalam bukan ingin wibaba, enggak, memang begitulah hubungan guru dan murid. Begitu suluk, maka adab suluk dipakai. Tidak mengenal siapa dan kita dari mana, enggak, semua sama. Sesama murid hubungannya dengan guru, maka dengan demikian setiap tawajuh ketika sudah mulai istighfar sarif semua harus diam. Maka dengan artinya apa? Ijlali julusihi ala simtil waqor, duduk dengan tenang, ala simtil waqor, diam, tenang, penuh konsentrasi, memimpin sebuah majelis, bisa majelis khawataman khawajikan, tenang, memulai. Maka dengan demikian, untuk apa? Sifatis dha'fi, untuk menetapi sifat yang lemah lembut, yang itu semua dilakukan dengan cara yang al-lutfi, dengan kesantunan, kelembutan hati.
Ma'a itroki roksi, dengan menundukkan kepala. Jadi kalau zikir ya menundukkan kepala, zikir jangan jelalatan, nggak bisa. Ya, au istirahil ain, dengan menundukkan pandangannya, tidak nolah sono, jelalatan kesana kemari. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'allif ar-rabi tarku takabburi ala jami'il ibad illa ala dzalmati, bersikap andap asor, tidak sombong terhadap sesama hamba Allah, kecuali satu, illa ala dzulmatin, kecuali orang yang zalim, maka kita tidak boleh sabar, kita harus lawan. Karena dengan demikian al-mutajahirina bidzulmihim, yaitu orang-orang yang terang-terangan zalim, ya fasik terhadap umat Islam, maka kita harus melawan. Yahron lahum anid dzulmi, sebagai pencegahan mereka agar tidak berbuat zalim lagi. Jadi istilahnya ini untuk pelajaran, dikasih pelajaran agar dia tidak zalim. Jadi kalau kita dipukul orang yang zalim kok diam, itu kita orang yang dungu. Tapi kalau mereka takabur, zalim, ya kita harus lawan. Ya. Tapi kalau orangnya lemah lembut, ya kita harus lemah lembut. Di dalam satu kaidah disebutkan, fa in takaburu alal mutakabirin sodakoh. Takabur di atas terhadap orang takabur itu sodakoh. Artinya, oh aku gini, jabatan saya nih. Kamu siapa? Saya ini lebih dari itu. Oh ya, harus begitu. Untuk apa? Agar dia tidak takabur. Dia takabur, kita mentakabur dalam rangka ngerem agar dia tidak zalim. Kemudian itu sodakoh. Ya. At-takaburu alat mutakabirin as-sodakoh. Seperti halnya sebaliknya, kat tawadhu'i ma'al mutawadhi'in, sama seperti terhadap orang tawadhu kepada orang-orang tawadhu, itu juga sodakoh. Orang andap asor, salaman, saling merendahkan diri atau saling cium tangan, ya itu juga sodakoh. Itu ya Bapak sekalian, itu adabnya antara guru dan murid. Bapak sekalian, yang kelima, wal khamis itharut tawadhu, mengutamakan tawadhu fil mahafili, di berbagai tempat pertemuan. Artinya itu takdimuhu, mengedepankan majami'in nas wal majalis, tempat berkumpul orang-orang, ya itu semua harus dilakukan dengan cara tawadhu. Tawadhu artinya apa? Orang yang mampu memiliki adab, yang mampu menempatkan diri. Ya kalau kita orang rendahan jangan merasa pas ingin duduk di depan, itu namanya sombong juga. Tapi orang yang sudah jadi atasan kok merasa saya harus di situ, itu juga sombong juga. Jadi semua harus ada adabnya. Kan jam-jamnya kalau ada acara itu kan sudah diatur, begini. Oke. Bapak sekalian, yang kelima, yang keenam. Tarkul hazl, meninggalkan senda gurau. Kalau tidak perlu, tidak sudah senda gurau. Kalau tidak sangat terpaksa ya al-laib, artinya bermain-main, guyon yang tidak, wat-ta'abid, dan berkelakar, ya maka dengan demikian itu tidak diperkenankan. Al-mizahi, yaitu bercanda. Ya kalau ceramah ya senyum sedikit boleh, tapi tidak dalam rangka ceramahnya sedikit-sedikit bikin tertawa. Ini antara tontonan jadi tuntunan atau tuntunan jadi tontonan. Ini kan orang kalau ceramah kalau tidak lucu nggak ada yang dengar itu sekarang. Nah itulah
Tapi kalau ceramahnya lucu itu bisa banyak orang. Nah, ini dilarang di dalam kitab Bidayatul Bidayah. Ya, terlalu banyak guyonnya. Ya, ceramah setengah jam, 25 menit lonyotan, yang 5 menit isi itu juga nggak pas. Ya, kalau dalam rangka mengisi agar orang lebih konsentrasi, ada sanepo-saneponya, itu masih pantas. Yang ketujuh, wassabi arifku bil muta'alim, bersikap kasih sayang kepada pelajarnya, ya. Watta'ni bil muta'ajrif, yaitu bersifat lembut agar sabar kepada orang-orang yang bodoh. Jadi kalau muridnya kurang pintar, ya jangan tilu, kamu berkali-kali kok bodoh, nggak boleh. Nah, harus ditanya mana yang kurang jelas. Nah, ibu-ibu ini yang khulafa ya, yang mendampingi saya, ya, yang dampingi saya, baik yang laki maupun yang perempuan. Kalau ngajar kepada murid-murid baru yang lemah lembut, nggak boleh kok nggak paham, dibilangi berkali-kali gini, ayo, nggak boleh. Jadi harus tetap lemah lembut. Yang kurang benar dibenarkan, yang kurang paham diberi pemahaman tanpa harus melakukan kekerasan. Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Ayyilladzi la yuhsinu su'alu wa yatta'il ilmi. Artinya murid itu yang bertanya dan belum yaddi'il ilmi, belum mengetahui hal itu, wala ya'lamhu, dan dia juga tidak mengetahui, ya harus dikasih tahu. Bi antukhsina alaihi bi ahwalika wa aqwalik, dengan kamu berlaku baik kepadanya, maka sikapmu, perilakumu akan ditiru oleh anak buah, oleh muridnya. Jadi dengan demikian kita harus memberi contoh kelembutan hati. Ya mursyidnya, ya para khulafanya, ya itu harus harus hatinya lembut kalau ngajari yang kurang paham. Yang kedelapan, wa qala al-mu'adzif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi bi ulumiyya fi taraid amin ya rabbal alamin. Wassamin, adapun yang kedelapan, islahul balid, memperbaiki pelajar yang balid, yang bebal. Dia punya hak diajari seperti hal yang pinter. Jangan yang baru itu kan yang pinter aja itu dilulu, yang pinter dilulu, kemudian yang bodoh dibodoh-bodoh, nggak boleh. Punya anak juga seperti itu. Kalau anaknya pinter, jangan terlalu diunggul-unggulkan di hadapan saudara yang lain yang kurang. Jangan. Nanti yang kurang pinter itu bisa rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Dia kurang percaya diri. Begitu juga kalau kurang baik, jangan kamu kok gini. Nah, maka dengan demikian akan dilecehkan kepada saudaranya yang agak pinter. Jadi ini cara ngajari itu seperti itu. Tidak boleh terlalu menyanjung di hadapan yang kurang pinter, tidak boleh menjelek-jelekan yang kurang pinter di hadapan yang sudah pinter. Semua harus dimong. Bi husnil irsyad, agar kita bisa memberikan petunjuk, bimbingan kepada murid-muridnya. Apalagi murid di dalam suluk. Ya saya pesan, ini mumpung buku kitabnya bicara itu, para khulafa saya yang lemah lembut, yang sabar, karena memang ngajari itu juga berat. Ya sabar, jangan keras. Yang kesembilan, tarkul hardi, meninggalkan marah. Jangan marah. Ngajar nggak boleh marah. Ya. Alaihi, kepada para pelajar tadi. Siapa pelajar yang mana? Ayyil balid, yaitu pelajar yang bebal tadi. Ya. Nah, yang ke-10.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi kitab wal asr tarkul unfat, tidak merasa hina, yaitu tidak sombong, dan saya tidak boleh merasa malu untuk mengatakan apa? Mingkoli la adri, dengan perkataan sungguh saya tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya kurang mampu, tidak tahu, harus mengatakan la adri, saya tidak mampu, saya tidak tahu. Nah, untuk itu saya tanyakan kepada guru, saya katakan kepada yang lebih tahu. Itu caranya. Jangan menjawab yang sebetulnya kita tidak mampu. Au min qaulihi, atau dikatakan kalau tidak tahu wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya, idza lam tadhhar laka mas'alah aw lam ta'lam, apabila suatu masalah tidak jelas bagi kita atau kita tidak mengerti terhadap masalah itu, nggak usah merasa terhina. Wah, itu katanya kiai, katanya mursyid, kok nggak ngerti lah. Itu nggak boleh, karena memang manusia itu ilmunya terbatas. Jadi tidak semua seperti Royco, instan bisa, itu nggak bisa. Ya, bumbu Royco kan gitu, semua masakan tas, semua nikmat, nggak bisa. Karena manusia tidak bisa memahami, mengerti terhadap semua ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Aku tidak akan beri ilmu kau kecuali sedikit. Nah, lahu riwayah fil hadis anna rajulun sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam al biladi asyarun. Pada saat tertentu Nabi, ada seorang bertanya kepada Nabi, ya wahai Nabi, ayul biladi asyarun, mana negeri yang paling buruk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ali Jibril mas'alu, hingga saya bertanya kepada Jibril, malaikat Jibril, tahu enggak mana negeri yang paling jelek? Kemudian beliau mengatakan fas'aluhu, ditanyakan pada malaikat Jibril. Faqala, maka malaikat Jibril juga mengatakan la adri, saya juga enggak tahu. Hatta as'ala Rabbil Izzah, sampai malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah. Jadi seorang alim jangan merasa tahu, jangan sok tahu, jangan merasa semuanya tahu. Ya, tidak apa-apa ngomong la adri, saya tidak mampu, saya tidak tahu. Ya. Yang ke-11, syarful himmah, mengarahkan perhatian hatinya itu ilas sa'ili, kepada yang bertanya, li ajli ikhlasi wa tafafuhum su'ali, untuk mengkhususkan kepada penanya, ya, litajibal masalah, agar pertanyaannya bisa dijawab. Jadi kalau ada orang bertanya, kita perhatikan. Jangan orang bertanya, pikiran kita kesana kemari, maaf, sambil buka HP, itu juga nggak pas, ya. Karena tidak menghargai kepada yang bertanya, atau tidak menghargai terhadap lawan bicaranya. Yang ke-12, qabulul hujjah, menerima argumentasi. Dari siapa? Aid dalil musaddiq lil qaili wa istima'uha, dalil yang membenarkan bagi orang mengucapkan dan mendengarkan dalil itu, yang benar-benar. Meskipun kita gelarnya apa saja, guru besar, mursyid, kalau ada murid yang membuat dalil-dalilnya benar, ya kita katakan benar. Wa in kanat minal khosmi, meskipun itu dari seorang musuh pun, kalau hujahnya benar, ya kita katakan benar. Li'anna ittiba'il haq wajibun, ini dari kaidahnya, kaidah usul fikihnya seperti ini. Al ittiba'ul haq fawa wajibun, mengikuti kebenaran adalah sebuah kewajiban. Ya, al-ittiba'il haq wajibun. Jangan sombong. Wah, kamu siapa? Masih kemarin sore dalil.
padahal ini kiai besar, nanti tersinggung, tidak boleh. Kita harus menerima terhadap hujah yang benar. Yang ke-13, al-inqiyadu lil haq birruju'i ilahi indal hafwati, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika keliru. Kalau kita katakan keliru, salah ya salah, maaf saya salah, yang benar Anda, dan mari kita terima yang benar. Ayyizillati fil qaul, salah dalam berpendapat, wal i'tikad, dalam sebuah keyakinannya kok salah, maka itu qaul jadidnya harus diberikan. Qaul qadimnya, oh saya salah, maka ambil yang baru. Maka ahlu fikih juga mengatakan gitu, ada qaul qadim, qaul jadid. Maka dengan demikian ini harus dicari yang paling benar. Wa in sadra mimman huwa asfala minka, meskipun kebenaran itu muncul dari orang yang lebih rendah dari kita. Ini yang berat ya. Ini yang paling berat. Yang ke-14, man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadhurruhu, melarang pelajar untuk belajar ilmu yang berbahaya bagi muridnya di dalam fiddin, dalam urusan agama. Misalkan kan ilmu sihir, gurunya jangan ngajari. Wan nujum, ilmu menebak nujum, perbintangan, waromli, dan ilmu ramal, itu nggak boleh. Nah, jadi sebaiknya jangan ngajari hal-hal yang membahayakan akidah agama kita. Yang ke-15, zahratu an ayyurida bil ilmin nafi' ghaira wajhillahi ta'ala, mencegahnya, melarang pelajar dari menuntut ilmu kecuali yang paling bermanfaat ya kepada Allah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ar-ridha, untuk mendapatkan ghaira wajhillahi ta'ala, kecuali ridhonya, rahmatnya Allah Ta'ala. Bi ghairi dari akhirah, selain untuk negeri akhirat. Jadi urusan agama tetap, urusan dunia tetap, tapi ilmu-ilmu yang perlu kita sampaikan adalah ilmu yang bertujuan untuk akhirat. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yang ke-16, saddul muta'alim, menghalangi pelajar dari apa? Ayyastaghila bi fardhi kifayati qabla faraghi min fardil ain, yaitu menghalangi pelajar untuk belajar yang sifatnya sunat, fardu kifayah, sebelum tuntas yang fardu ain. Bapak Ibu sekalian ingat, al-awwalul aqobah, ya, bahwa aqobatul ilmi. Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, awal yang harus dipelajari seseorang itu adalah ilmu, bahwa ilmu ruhaniyah, ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang spiritual, tasfiyatul qalbi wa tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafas. Itu Imam Ghazali loh. Jadi Bapak sekalian, sebelum pandai ini, pandai-pandai itu, maka ilmu rohani spiritualnya harus kuat dulu. Dan itu awalul aqobah. Itu ada tanjakan pertama seorang bisa menjadi minhajul abidin, orang yang dikatakan ahlul ibadah dekat Allah adalah orang yang belajar ruhaniyahnya, artinya orang bertarekoh. Tapi kok berat ya orang bertarekoh. Nah, gitulah. Ini ya, fardu ain dulu yang dipelajari, baru fardu kifayah. Ya, wa fardu ain islahu dzahiri wa batinihi bittaqwa. Fardu ain adalah memperbaiki lahiriahnya si pelajar dan batinnya untuk apa? At-taqwa, sebagai perwujudan takwa. Ai bi adai ibadati dhahiran wa batinatin, yaitu menunaikan ibadah lahir batin, wa bihtina bi maksiati dhahiratin wa batinatin, dan
menjauhi maksiat lahir dan batin. Kama huwa madhkurut, dan itu semua sebagai yang dibahas di dalam kitab Bidayatul Bidayah yang ke-17. Bapak sekalian, kita tuntasin ya, mohon maaf biar tuntas. As-sabi asyar yang ke-17, mu'akhadzatun nafsihil awal bittaqwa. Ya. Yang ke-17 adalah menindak dirinya. Siapa dirinya itu? Alim, orang yang alim, ya mursyid, yang kiai, ya sebut saja itu. Al-awwal yang pertama kali itu apa? Artinya au qabl amlin nas bi fi'lil khair wa qabla nahalahum, sebelum mengajak berbuat baik dan melarang berbuat yang jelek. Artinya amar nahi mungkar itu harus ibda bin nafsi dulu. Anil ihtaris syarin, yaitu menjauhi kejelekan. Dengan apa? Dengan meningkatkan bittaqwa. Ya ini dengan mematuhi perintah syariat dan menjauhi larangan. Bi imtithal amri syar'i wastinabin nahyi. Nah, kalau gurunya seperti itu, biar apa? Litaqtadil muta'allimu awwalan bi a'mali wa yastafid, agar pelajarnya, muridnya mengikuti pertama kali dari contoh orang gurunya, orang yang alim tadi, dan wa yastafidah, dan mendapatkan ilmu yang berfaedah, ilmun nafi, mendapatkan manfaat faedah dari belajar itu. Ayy muta'alim, artinya dia sebagai orang pelajar. Tsaniyatan min aqwalihi, dikali kedua dari ucapan-ucapan orang alim. Nanti diikuti alim, diikuti muridnya, muridnya diikuti, nah, itu amal jariah. Jadi memberi petunjuk. Fa inna dilalatal akhwali aqwa min dilalatil maqal, karena sesungguhnya petunjuk tingkah laku itu lebih kuat dibandingkan dengan hanya sekedar ucapan. Jadi kalau kita suluk, maka sebaiknya kita, ya dengan segala hormat, sebaiknya gurunya juga ikut suluk, ikut sholat malam dan sholat-sholat yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.